Yo, halo, gua Agripina, gua dikenal sebagai Raja Tarkamnya Indonesia. Gua dikenalin sama olahraga bulu tangkis dari keluarga. Kebetulan bokap pelatih pelatnas, nyokap juga bekas pemain, pernah masuk tim Uber. Jadi emang keluarga bulu tangkis. Pertama kali gua main bulu tangkis adalah di saat gua di dalam kandungan nyokap selama 5 bulan. Jadi ceritanya pas lagi nyokap mengandung gua 5 bulan, nyokap ikut kejuaraan juga. Sama kayaknya dulu namanya antar perusahaan. Jadi nyokap udah setelah pensiun jadi pemain, dia kerja di perusahaan, main antar perusahaan. Jadi pas mengandung gue 5 bulan, gue ikut main di dalam perut. Jadi kalau ditanyain dari kapan Gri mulai main bulu tangkis, udah di dalam perut. Terus pas udah brojol, udah lahir, dari bayi-bayi kayaknya juga dibawa-bawa bokap ngelatih. Dari bayi udah diliatin lapangan, udah mulai bisa jalan, diajakin ikut ngelatih. Nggak dipaksa, gue dari dulu nggak pernah dipaksa sama bokap harus latihan. Jadi kata bokap gue ceritanya didokterin lah, istilahnya cuma diajak aja, Gri ayo diajak ke lapangan. Ntar tiba-tiba katanya gue megang raket sendiri, ada kok, tiba-tiba gue ambil sendiri, mukul-mukul sendiri, ya itu diracunin. Jadi sampai sekarang gue bisa happy bermain bulu tangkis, kayaknya dengan cara salah satunya bokap gue ngedokterin gue dengan cara tidak dipaksa. Jadi sampai kapanpun, kayaknya sampai sekarang pun gue udah 33 tahun di dunia bulu tangkis. Hari-hari gue main bulu tangkis, tapi gue masih ngerasain enjoy, happy. Karena emang bulu tangkis seseru itu sih emang. Sebelumnya gue ada di klub PB gue pertama BP Pamungkas di Bogor, yaitu punya bokap gue sendiri. Setelah itu, setelah lulus SMP, gue ke Jaya Raya di Ragunan, Jaya Raya Jakarta. Di Ragunan, sekolah di Ragunan. Sebelum gue masuk ke Pelatnas, gue dulu pernah sekolah dulu nih di Singapura selama 5 tahun. Jadi waktu itu pilihannya setelah gue udah berangkat sekolah di Singapura, karena gue ikut beasiswa gara-gara bulu tangkis juga, jadi di sana itu antar sekolahnya di Singapura yang paling rame. Jadi gue udah 5 tahun di Singapura, udah lulus. Selama 5 tahun ini gue ikut kejuaraan di Singapura, alhamdulillahnya gue juara-juara juga di Singapura. Ditariklah gue diajak sama pelatih Singapura. Terus kata bokap, Gri, coba dulu di Indonesia, bisa nggak lu masuk pelatnas di Indonesia? Kalau emang lu nggak bisa, ya udah lu balik ke Singapura aja. Singkat cerita, setelah gue lulus dari Singapura, gue coba latihan di Indonesia setahun, terus ikut seleknas, ikut seleksi nasional, akhirnya masuk, terus jadi pelatnas, jadi pemain nasional tim. Kalau menurut gua, dengan cara gua bermain, kalau bokap kayaknya ngelatih strategi sih kalau menurut gua. Gri, mainnya caranya seperti ini, caranya seperti ini. Untuk ngelatih basic pukulan gua, pertama kali gua belajar itu sama kakek gua sendiri. Kayaknya kakek juga pelatih juga di Bogor. Jadi dari kakek. Nah, setelah dari kakek itu baru bocah. Setelah udah agak pemula, gua dilatih sama namanya om adenya bokap gua sendiri, namanya Mas Gatot. Orang Bogor pasti semua tahu nih, Mas Gatot. Jadi gue kayaknya dari pukulan-pukulan basic-basicnya sekarang gimana skill-skillnya dari Mas Gatot. Mungkin waktu gue di Cipayung, gue lagi masih jiwa-jiwa muda memberontaknya lah. Masih cari-cari jati diri, karena kebetulan pas gue di masa-masa muda itu, gue di Pelatnas dapat uang ada, terus keluar-keluar gue bisa.
kayaknya bablas aja gitu, kayak nggak ada yang megang. Jadi gue terlalu enjoy kali ya, tanpa mikir. Mungkin kalau sekarang gue udah bisa mikir, anjing, lu dulu ngapain sih? Kayaknya emang, ya itu banyak yang bilang, biasanya kan kalau dikeluarin tuh gara-gara tidak berprestasi. Nah sedangkan gue waktu itu dikeluarin gara-gara SP3 yang tadi dibilang, sering keluar. Belum ini aja, dewasanya telat lah. Waktu itu gue lagi naik-naiknya pas partner sama Marcus Fernaldi Gideon. Tiba-tiba Marcus Fernaldi Gideon selek dengan pelatih gara-gara peringkat gua sama Marcus lebih tinggi. Yang di bawahnya itu malah berangkat kejuaraan. Kita nggak diberangkatin. Nah di situ Marcusnya keluar, saya diajak juga Marcus. Cuman mungkin karena dari dulu gue hidupnya safe aja kali ya, enjoy, nggak mau gitu. Ya udah akhirnya gue stay. Setelah itu, setelah gue pisah dengan Marcus Fernaldi 2 tahun, akhirnya gue keluar. Kronologinya sebenarnya itu banyak sampai sekarang, Agri keluar pelatnas gara-gara match fixing. Sebenarnya gue setelah keluar pelatnas, gue masih main profesional. Gue waktu itu lagi dipanggil untuk tim sparringnya dari Malaysia. Jadi yang gue kena skandal match fixing itu gue udah di luar pelatnas, gue main profesional, gue ditawarin lah untuk ngalah, ada orang nyamperin, terus udah ketemu oke, lewat WA, nanya, dan gue menolak. Nah setelah menolak itu, singkat cerita, yang bandarnya itu ketangkep dan masih ada chat gue. Nah tapi sangat jelas sekali ada kok di Instagram gue itu bahwa gue bukan melakukan match fixing, tapi gue tidak melaporkan adanya match fixing. Tapi mungkin ini mah pembelaan gue aja, karena yang ditulisnya pasti Agripina match fixing. Kan ada 8 orang atau berapa tuh? Beritanya yang muncul mantan partner Marcus Gideon. Ya pokoknya ya gue nggak tahu juga ya. Ini mah pembelaan gue aja ya. Pembelaannya kayaknya sih ya emang biar beritanya menarik aja. Jadi nama gue disikat. Tapi ya alhamdulillahnya gue masih main bulu tangkis, gue masih eksis sampai sekarang. Apapun masalahnya gue juga nggak ngelakuin, gue juga ngomong apapun. Tapi gue masih bersyukur gue masih bisa bermain bulu tangkis sampai sekarang. Gua keluar dari masuk pelatnas 2012 sampai 2016. Nasional profesional 2 tahun. Ya sekitar 2000 sebelum Covid lah, 2019 2018 lah. Itu setelah gua beres main profesional, gua akhirnya kan gua tadinya diem tuh, udah gua latihan aja tadinya jadi tim sparring di Jaya Raya. Tapi ternyata ada yang namanya Tarkam. Jadi Tarkam itu kalau dulu nyokap gua kerja di situ main untuk bela perusahaan. Itu yang tadi gue cerita di awal tuh, nyokap gue kerja main buat perusahaan. Nah sekarang gue di Bon, nah itulah dibilang pemain Tarkam itu sebenarnya bukan kampung-kampung amat. Sebenarnya pemain Tarkam itu mereka di Bon untuk membela suatu perusahaan atau suatu, apa yang disebutnya ya? Ya sekumpulan lah, kadang kita membela nama toko sport, kadang kita membela nama brand, kadang membela nama perusahaan. Jadi dari Tarkam tuh ya sebelumnya Covid lah baru mulai. Itu kenapa gue disebut Raja Tarkam, gara-gara pas awal-awal Tarkam banyak banget YouTuber bulu tangkis di Indonesia. Alhamdulillahnya gue sering-sering juara. Gue dipanggil daerah dari Bogor dulu, juara di Jawa Barat, juara Jakarta, juara ke Jawa Timur, juara juga kemana-mana juara. Alhamdulillah di judulnya ada YouTuber itu, mereka menamakan saya dengan julukan Raja Tarkam. Karena setiap saya main kejuaraan Tarkam, dulunya alhamdulillahnya saya masih sering juara. Kalau buat kompetisi, kalau udah masuk lapangan, mau kelas internasional, mau kelas Tarkam, sebenarnya kan sama-sama pengen menang. Jadi menurut gue sih yang gue alamin nggak ada bedanya. Sama-sama berkompetisi, sama-sama nggak pengen kalah, sama-sama punya ego pengen menunjukkan yang terbaik. Cuman bedanya spotlight-nya aja sih menurut gue. Bedanya kalau yang BWF itu, yang Super Series kan mereka emang ada BWF emang besar lah. Nah Tarkam ini paling kita yang segelombang yang tahu-tahu aja. Yang spotlightnya paling cuma dari YouTube ke YouTube sama pecinta bulu tangkis doang. Jadi yang membedakan kayaknya cuma spotlight, tapi dalam pertarungan di dalam kejuaraan Tarkam kayaknya sama-sama pengen menang, sama-sama pengen menunjukkan yang terbaik, nggak ada bedanya sih. Biasanya pelatih Tarkam itu adalah yang memanggil kita tiba-tiba menjadi pelatih mereka, karena kan mereka bangga dong. Wah, gue bawa si Agri nih, gue bawa pemain ini nih. Tiba-tiba dia juga pengen dapat spotlight, tiba-tiba yang manggil, wah
Kadang gue juga ngerasa, loh kok dia tiba-tiba ngasih tahu gue nih. Tapi kan seenggaknya gue nggak ngomong gitu, teman gue bilang, oh ya udah. Ya jadi kalau misalnya ditanya pelatih Tarkam, biasanya pelatih Tarkam itu adalah bos-bos yang biasa manggil-manggil kita. Kalau sekarang, alhamdulillahnya sekarang banyak banget gue udah mulai mencoba ke ranah sportainment. Jadi gue lagi mencoba bulu tangkis digabungin sama entertainment. Kenapa? Mungkin gue bisa bilang kalau misalnya gue main, gue ngeliat sekeliling kayaknya banyak yang happy gitu ngeliat gue main. Dengan ciri khas gue main, dengan gaya-gaya gue main. Nah itu yang pengen gue tonjolin lagi, pengen gue tunjukin lagi ke masyarakat awam yang bukan pecinta bulu tangkis Indonesia. Jadi gue pengen ngebilangin, gue pengen nunjukin nih, main bulu tangkis tuh nggak cuman nyemes kenceng, nggak cuman lop-lopan, nggak cuman netan, tapi bisa kok kita main happy, kita main ada kayak bola aja, bisa gocek-gocek. Kalau di bulu tangkis kita juga bisa ada mukul, tiba-tiba nggak kena gitu. Nah, gue pengen ngasih tahu ke masyarakat kalau sebenarnya bulu tangkis tuh nggak seserius itu kok. Nggak harus lo main bulu tangkis buat jadi juara dunia, nggak juga. Lo bisa main bulu tangkis buat nongkrong, buat happy-happy, dapat keluarga baru. Komunitas bulu tangkis banyak kok. Bisa daripada kalian ngopi-ngopi, main game-game anak-anak muda nggak jelas, mending kita main-main kayak gini nih. Sehat, keringet dapet, ketawa dapet, main gaya-gaya dapet, kesehatan dapet. Yang bedanya sekarang gue lagi pengen terjunin ke eksebisi biar orang-orang tahu bahwa main bulu tangkis itu semenyenangkan itu. Buat para pecinta bulu tangkis atau yang pengen mencoba bermain bulu tangkis, kalian bisa lihat video-video gue di Instagram, di TikTok, gimana sih caranya menyenangkan bermain bulu tangkis itu. Sebenarnya bulu tangkis tuh yang tadi gue bilang, nggak cuma smash kenceng, nggak cuma lop-lopan, defend, nggak kok. Kita bisa mukul happy-happy, kita bisa dapat kekeluargaan baru, dapat kesehatan, lebih happy, dapat keluarga baru. Ya, pokoknya buat para pecinta bulu tangkis dan yang mau mulai main bulu tangkis, yang penting satu tips dari saya. Sebelum bermain bulu tangkis itu, kalian harus stretching dulu, harus pemanasan dulu. Enggaknya 10 menit, 15 menit lah kalian tarik badannya biar nggak cedera, biar nggak gampang cedera, itu aja. Jadi yang penting tetap semangat berlatih. Pesan Kak Agri buat adik-adik, berlatihlah seperti bertanding, bertandinglah seperti berlatih. Gitu.